Halo pemirsa, kembali lagi di Rumah La Liga bersama saya Natasha Jerumania. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan juga semangat ya. Nah, tidak terasa nih ya, La Liga ini sudah memasuki pekan ke-9 yang tentunya menyuguhkan pertandingan yang lebih seru lagi. Untuk itu, di Rumah La Liga pekan ini, saya seperti biasa ditemani oleh rekan saya yaitu Bung Sabto untuk tentunya membahas La Liga pekan ke-7. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Bung Sabto lebih dalam lagi, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, Bung Sabto, gimana kabar Anda? Baik baik. Baik dan semangat ya, Alhamdulillah. apalagi El Clasico akan segera dimulai nih, Bung. Iya, pasti seru banget ya. Betul, kita akan bahas lebih dalam. Dan pekan lalu sejumlah pertandingan penting sudah tersaji. Tim-tim besar menang dengan cara yang susah payah. Tim Rumah La Liga juga telah mempersiapkan informasinya untuk Anda. Berikut tayangannya. Atletico Madrid menjamu Girona di Metropolitano Stadium. Tak perlu waktu lama bagi Atletico untuk unggul. Pada menit ke-5, Angel Correa berhasil membuka keunggulan setelah menerima umpan dari Griezmann. Usai gol ini, pertandingan relatif lebih sengit. Namun tak ada gol tambahan hingga peluit tanda istirahat berbunyi. 3 menit babak kedua berjalan, Angel Correa berhasil melesahkan gol keduanya memanfaatkan kecerobohan Juan Carlos dalam melepaskan bola. Girona berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit 66 melalui tendangan luar kotak penalti Rodrigo Riquelme. Skor tak berubah hingga laga usai. Raihan 3 poin membuat Atletico merangkak naik ke 4 besar. Raihan 3 poin diraih Real Madrid saat melawan Getafe. 3 menit pertandingan berlangsung, Real Madrid sukses mencetak gol. Luka Modric mengirimkan umpan ke kotak penalti yang langsung disambar oleh Eder Militao. Pada menit 22, Fabrizio Anguilari sempat mengancam gawang Madrid, namun sepakannya masih melebar. Rodrigo juga sempat berpeluang menambah keunggulan, namun bola hasil sundulannya tepat di jangkauan Soria. Pada babak kedua, baik Real Madrid dan Getafe saling jual beli serangan, namun tak ada gol lagi yang tercipta. Real Madrid pun kembali ke jalur kemenangan. Kemenangan juga diraih sang rival Barcelona saat bersua Celta Vigo. Barca menang tipis 1-0. Raphinha sempat mengejutkan lini pertahanan Celta Vigo dengan tembakan keras terukurnya, namun belum berbuah hasil. Berawal dari penetrasi Gavi ke dalam kotak penalti dan melepaskan bola yang gagal disapu dengan sempurna oleh barisan pertahanan Celta Vigo. Pedri dengan cerdik berhasil mengeksekusikan bola liar untuk mencetak gol. Tidak ada tambahan gol hingga laga usai. Kemenangan tipis ini cukup membawa Barcelona bertahan di puncak klasemen dengan unggul selisih gol dari Real Madrid. Dan berikutnya adalah klasemen sementara La Liga Santander 2022-2023 pada pekan ke-8. Ini dia. Ya, Barcelona dan Real Madrid mulai meninggalkan para pesaing dengan raihan poin 22 atau selisih 5 poin dari Athletic Club yang duduk di peringkat ketiga. Atletico Madrid akhirnya kembali ke 4 besar dengan koleksi 16 angka. Sementara Valencia yang sempat terseok di papan tengah perlahan naik nih ke peringkat 7 dan mendekati zona Eropa. Namun hasil yang kurang manis diraih oleh Villarreal yang terlempar ke peringkat 9. Nah, ini waktunya kita tanya-tanya sama Bung Sabto bagaimana melihat papan klasemen sementara. Kayaknya kalau Real Madrid dan Barcelona ini ya mulai menjaga jarak lebih lagi nih dengan tim-tim lainnya. Iya, seperti Natasha tadi bilang ya, Madrid menang, Barcelona juga menang, Ya. walaupun kemenangan mereka raih dengan susah payah ya, Betul. dengan sama-sama skor identik 1-0, terutama Barca yang menurut saya agak sulit ketika mereka memasuki babak kedua. Mhm. Sudah berapa pertandingan terlihat mereka agak sulit untuk bisa mengembangkan permainan di babak kedua. Ketika Iya. mereka bagus di babak pertama, bisa mencetak gol, tetapi babak kedua ketika lawan mereka, dalam hal ini Mhm. Celta, bisa untuk regroup, untuk mengubah komposisi, merubah formasi, gaya bermain dengan lebih cepat, Mhm. Barcelona tampak keteteran sehingga mereka tidak dapat menciptakan banyak peluang dan mereka tidak bisa menambah gol. Walaupun ya ini dikatakan sebagai sebuah tim yang ketika main jelek pun bisa menang. Justru Iya. ini tanda-tanda tim yang pada ujungnya nanti bisa Wah, bisa menjadi juara. betul, Itu betul. kabarnya seperti itu ya. Yang mungkin yang paling menarik dari dua tim ini adalah kemenangan sulit yang Mhm. mereka ciptakan karena mereka akan tampil di Eropa dan juga nanti ada Klasiko. Jadi memang Hmm. betul-betul
mereka pemainnya betul-betul tidak tampil all out Ya, sepertinya ya untuk bisa memenangkan pertandingan. betul sekali. Harus melihat apa kekurangannya dari laga-laga sebelumnya sebelum memasuki El Clasico nih yang akan digelar pada hari Minggu 16 Oktober. Dan juga kita melihat bagaimana pergeseran peringkat keempat hingga ketujuh kembali terjadi nih. Kalau Bung Sabtu tanggapannya seperti apa? Iya, yang menarik tadi Athletic Club de Bilbao ya, Ya. tim dari Bilbao ini ketika dipegang kembali oleh Ernesto Valverde, terbukti tim ini memang dibuat untuk bisa tampil bagus di liga. Karena memang Valverde kita kenal sebagai pelatih yang dalam jangka panjang, dalam sebuah musim yang panjang, Ya. dia bisa membuat tim itu menjadi tim yang konsisten. Dia selalu bisa menghadirkan timnya di zona Eropa. Entah apapun tim yang dia latih, Barcelona juga 3 tahun 2 kali menjadi juara dan sekali di musim ketiganya dia harus digeser, tetapi 2 kali Barcelona menjadi juara dan pada saat dia digeser, Barcelona juga pada saat itu memimpin klasmen. Lalu ketika memegang Bilbao pun berulang kali dia bisa mengantarkan Bilbao juga ke Eropa. Artinya memang pelatih ini pelatih yang tahu betul bagaimana untuk mengakali La Liga untuk mendapatkan poin demi poin di setiap pertandingan. Sehingga wajar ketika Bilbao dengan pemain yang makin solid, dengan Inaki Williams dan juga Nico Williams, kakak beradik yang tampil luar biasa, bisa menciptakan gol bagi Bilbao, bisa berada di peringkat ketiga. Dan sekarang di peringkat keempat, kita lihat ada Atletico Madrid. Ya. Kita Yang lihat kembali ya. kembali bagaimana struggle-nya Simeone di musim ini dengan mencoba gaya permainan. Ketika komposisi di defense dia memang tidak sebagus di musim-musim sebelumnya, sehingga dia harus mengubah gaya bermain. Ketika biasanya dia bisa melancarkan counter attack dengan berdasarkan pada komposisi yang solid di lini pertahanan. Dulu dia punya Godin, dia punya Miranda, dia punya Juan Fran dan juga Luis Felipe. Kali ini dia tidak punya pemain yang kapasitas bertahannya luar biasa, sehingga dia harus berkreasi untuk membuat Atletico menjadi tim yang menginisiasi serangan, sehingga masih ada lubang-lubang ketika ada counter attack, tim ini bobol, sehingga naik turun performance-nya, kadang menang, kadang kalah, kadang imbang, sehingga belum konsisten. Tetapi sudah menunjukkan bagaimana Simeone bisa membawa Atletico kembali ke peringkat keempat. Benar, berarti hanya tinggal konsistensinya yang harus dijaga seperti itu Bung Sabto ya. Dan kalau kita misalkan melihat bagaimana tadi kita sempat bahas juga El Clasico akan segera dimulai dan juga Real Madrid dan juga Barcelona sama-sama kesulitan menghadapi lawan-lawannya. Mereka hanya menang dengan skor tipis 1-0. Artinya ini menjadi warning nih bagi laga El Clasico nantinya. Tapi kalau tadi Bung Sabto sudah menjelaskan bagaimana dari sisi Barcelona, tapi kalau dari sisi Real Madrid apa yang perlu dibenahi? Iya, ketika tidak ada Karim Benzema ya, sempat mengalami cedera, kita sempat khawatir, khususnya fans Madrid. Apakah Madrid tetap bisa tampil beringas dengan gol-gol yang dicetak oleh Karim Benzema? Tetapi terbukti tanpa Benzema mereka tetap bisa menang. Mereka tampil dengan false nine, dengan Eden Hazard yang tampil sebagai false nine, lalu rotasi di lini depan. Kadang-kadang Valverde tampil di trisula sisi kanan, kadang-kadang Rodrigo. Vinicius Junior selalu menjadi starter, dan secara perlahan mereka bisa membuat tim ini tampil tetap solid ya sepanjang kompetisi, dan terbukti mereka tetap bisa meraih poin demi poin, mereka tetap bisa mencetak gol walaupun tidak sebanyak ketika Benzema tampil. Jadi masalah Madrid memang ketika transisi antara Benzema tidak ada, sekarang dia sudah kembali tapi belum fit 100%, sehingga memang mereka tidak seganas ketika Benzema tampil fit 100%. Jadi masalahnya ada lini depan, walaupun kita lihat mereka selalu menciptakan peluang, selalu bisa untuk mencetak gol, tapi memang tidak sebaik ketika Benzema masih fit 100%. Oke, tapi hadirnya kembali Benzema ini mungkin ini menjadi sinyal yang sangat baik bagi Madrid tentunya ketika menghadapi Barcelona nanti. Oke, menarik sekali Bung Sabto. Nah, Bung Sabto, kita akan membahas beberapa pekan lalu, kita juga sempat bahas ini sebetulnya ya, bahwa kartu merah cukup sering dikeluarkan oleh wasit, dan ini merupakan bukti kompetitifnya La Liga. Namun, khusus minggu lalu, bagaimana tanggapan Bung Sabto sendiri? Ya, memang kalau kita kenal La Liga adalah tim atau liga yang cukup dikenal dengan banyaknya kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit. Tapi memang tidak sebanyak Ligue 1 di Prancis ya. Itu lebih banyak ya? memiliki peringkat pertama. Bahkan sebelum International Break kemarin, Prancis memimpin dengan 34 kartu merah. Wow. Sementara La Liga dengan 20 kartu merah. Jadi ini nomor 2 gitu? Nomor 2. Cuma setelah International Break, La Liga agak loncat nih. Mereka sekarang ada 41 kartu merah. Artinya kan memang cukup besar. Cuman kalau kita lihat dari historisnya, memang ada beberapa wilayah otonomi atau provinsi ya yang diwakili oleh klub-klub. Jadi ada banyak derby memang di La Liga sekarang di musim ini. Contohnya di Andalusia ada Almeria, Cadiz, Betis, Sevilla yang selalu
tampil dengan cukup banyak kartu merah biasanya antara dua tim ini. Lalu di Madrid ada Atletico dan Real Madrid, tapi juga ada Getafe dan juga Rayo Vallecano. Oke. Dua tim yang juga cukup keras juga ketika bermain. Lalu di Valencia ada Elche, Valencia dan juga Villarreal dan juga Bilbao dan juga Real Sociedad di basket. Jadi memang ada secara historis tim-tim ini memang tampil cukup keras ketika mereka melawan sesama tim di Betul. sesama provinsi mereka Iya. di derby itu. Jadi wajar ketika kartu merah kerap dikeluarkan. Dan kartu merah itu tidak hanya sebuah pelanggaran, tetapi kadang-kadang sebuah ucapan verbal Iya. yang terhadap wasit itu yang membuat kartu merah sekarang. Dan di La Liga yang dulu mungkin beberapa frase yang masih lenient atau tidak diberikan kartu, tapi makin ke sini wasit mulai memberikan kartu merah kepada ucapan-ucapan yang dianggap cukup tendensius ya Iya. kepada wasit ataupun kepada pemain lain. Sehingga memang wajar ketika kartu merah semakin banyak. Dan di pertandingan kemarin yang paling menarik mungkin Osasuna dan Valencia. Betul. Ini ada 3 kartu merah dikeluarkan ya, Bung ya, khusus untuk Mokhtar Diakhaby. Ini ada apa sebenarnya? Iya, di Osasuna sendiri ada 2 kartu merah ya untuk Unai dan juga Pedro mendapatkan 2 kartu merah. Sementara di Valencia ada Diakhaby. Tapi Diakhaby mendapatkan kartu merahnya di bangku cadangan ketika sudah ditarik keluar, dan ini membuat kesal pelatih mereka ya, Gennaro Gattuso, yang terlihat sekali dia sangat emosional sampai menendang kotak minuman yang ada di samping bench. Memang dia melihat Diakhaby ketika sudah mencetak gol, dia agak sedikit emosional dan ketika bermain kerap menarik kartu kuning ya. Sehingga dikhawatirkan dia akan mendapatkan kartu kuning. Karena sudah mendapatkan kartu kuning pertama, takutnya dia akan mendapatkan kartu kuning kedua dan berubah menjadi kartu merah. Makanya ditarik oleh Gennaro Gattuso. Tetapi justru ketika dia sudah ada di bangku cadangan, dia kerap mengeluarkan komentar-komentar yang kasar sehingga wasit akhirnya mengambil dan memberikan kartu merah. Sehingga betapa kesalnya Gattuso ketika udah ditarik keluar, Iya, udah baik-baik gitu udah ya. baik-baik, sudah berjalan sesuai skenario. Pemain ini disimpan agar tidak mendapat kartu merah karena Diakhaby adalah pemain yang sangat penting dan juga vital bagi Valencia. Dia adalah bek tengah yang selalu dimainkan di setiap pertandingan. Sehingga ketika dia mendapatkan kartu merah, Gennaro Gattuso betul-betul kesal ya. Sehingga memang masih belum tahu apakah 1 atau 2 pertandingan dia akan absen. Biasanya 1 hingga 2 pertandingan, tetapi akan dirapatkan lagi. Apakah mereka melakukan appeal, apakah bisa hanya 1 pertandingan. Yang pasti 1 pertandingan dia tidak bisa main. Untungnya Valencia hanya bertemu Elche, sehingga kemungkinan besar agak lega lah agak gitu lega ya, lah. Walaupun di pertandingan berikutnya mereka baru akan ketemu Sevilla, tapi besok mereka akan ketemu Elche. Tapi kehilangan salah satu pemain penting memang, apalagi kehilangannya karena kartu merah yang konyol ya. Yang konyol ya bisa dibilang, betul banget Bung. Dan sementara itu kalau misalkan kita kembali ke papan klasemen nih ya, ada Villarreal yang awal musim ini sempat menjanjikan, namun kini terlempar ke papan tengah karena di 3 pertandingannya ini nihil kemenangan. Ada apa dengan tim ini sebetulnya, Bung Sabto? Iya, kombinasi ya antara faktor kelelahan juga. Kalau kita tahu memang timnya atau skuadnya cukup tipis ya. Pemain-pemain intinya selalu dimainkan, dan juga ada kombinasi antara mereka bermain di Conference League. Sehingga ada di midweek yang mereka betul-betul tampil all out. Dan ketika main di Conference League, mereka bermain di hari Kamis menuju Jumat. Sehingga cukup tipis antara recovery mereka ya di hari Sabtu. Biasanya kalau mereka main di hari Sabtu agak sedikit terkuras tenaga mereka. Dan itu yang membuat agak sedikit menurun. Kalau kita lihat bagaimana kiprah Villarreal sendiri di Conference League, mereka bisa memetik 3 kemenangan dengan skor-skor besar. Tetapi ketika kembali ke La Liga, mereka tampak kesulitan untuk melakukan adjustment, dan juga ada cederanya Void di sisi kanan pertahanan, itu agak sedikit sulit ya bagi Villarreal, sehingga hasil-hasil minor yang mereka dapatkan itu adalah kombinasi antara kelelahan yang mereka lakoni di Conference League. Cuman saya pikir ketika sudah tertemu ramuannya oleh Unai Emery, secara perlahan saya pikir mereka akan kembali naik ke zona Eropa. Iya, apalagi kalau untuk sekarang masih terhitung jatuhnya masih awal musim gitu ya, Bung. Masih ada tentunya waktu masih panjang. Tapi sementara itu Sevilla juga sedang dalam kondisi yang rawan. Nah, ini menarik nih karena kondisi rawan ini merupakan hal yang cukup timpang gitu ya. Kalau misalkan kita lihat bagaimana musim lalu mereka berada di posisi keempat, lalu masuk Liga Champions, dan kini mereka justru berada di zona merah. Jadi bisa dikatakan bukan hanya persaingan di papan atas saja nih yang menarik, tapi persaingan di papan bawah juga menarik nih untuk bisa menarik diri tidak sampai degradasi gitu mungkin, Bung. Iya, memang unik juga ya Sevilla. Akhirnya mereka memecat ya pelatih mereka Julen Lopetegui. Dia yang memberikan segala kontribusi yang tadi Natasha katakan. Mereka peringkat keempat di musim kemarin, mereka lolos ke Liga Champion, tapi di Liga Champion pun sekarang
ancur-ancuran juga. Mereka Iya. baru saja dikalahkan oleh Dortmund dengan skor 4-1 di kandang sendiri dan akhirnya itu yang membuat kenapa manajemen Sevilla yang tadinya mendukung Lopetegui, tetapi mereka harus memecat Lopetegui karena memang dia tampak sudah tidak bisa mengajak timnya untuk tampil lebih kompetitif, untuk bisa Oke. memacu adrenalin pemain-pemainnya untuk tampil lebih konsisten lagi, sehingga akhirnya pergantian itu terjadi pada Jorge Sampaoli. Sampaoli adalah mantan pelatih Sevilla juga, Mhm. cukup baik juga kinerjanya di Sevilla, dan kemarin ketika mereka tampil dan hanya bermain 1-1 ya melawan Bilbao, saya rasa ini sebuah sinyal positif ya. Oke. Ketika mereka kalahan-kalahan tetapi ketemu tim yang besar, Bilbao, mereka bisa bermain imbang satu Mhm. sama, sehingga saya rasa ini menuju the right direction ya Mmm. Sampaoli. Jadi Sevilla di akhir musim nanti saya pikir mereka tidak akan turun ke zona degradasi, tetapi mereka akan perlahan naik. Tetapi untuk ke Liga Champions saya rasa cukup Belum. sulit ya, masih sulit bagi Sevilla. Oke, tapi setidaknya sudah menunjukkan sebuah progres di Ya, bawah kepelatihan Sampaoli di musim ini gitu ya, ya. Bung, ya. Oke, di akhir pekan ini ada pertandingan terbaik di dunia yang pastinya kita semua tunggu-tunggu nih, yaitu El Clasico antara Real Madrid melawan Barcelona. Sebelum membahasnya dengan Bung Sabto, mari kita lihat dulu yuk. Simak ini dia 5 pertemuan terakhir kedua tim. Ya, dari 5 pertemuan terakhir kedua tim, 3 kemenangan diraih Barcelona dan 2 untuk Real Madrid. Pertemuan terakhir kedua tim dilakoni pada tanggal 24 Juli 2022 lalu. Tepatnya di pertandingan pramusim di mana Barca menang tipis 1-0. Sedangkan di kompetisi La Liga, kali terakhir pertemuan kedua tim terjadi pada tanggal 20 Maret dan Barcelona menang telak dengan skor 4-0. Nah, melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini, kita tanya langsung ya Bung Sabto, bagaimana pandangan Anda apalagi melihat jalannya El Clasico akhir pekan ini? Ya, laga yang kalau saya pribadi kalau sampai nggak nonton tuh nyesel. Mungkin Iya dong. mungkin satu-satunya laga di Eropa yang kalau sampai tidak sempat nonton itu masih meninggalkan kekesalan gitu ya, Betul, betul. dibandingkan Setuju. laga-laga big match lain. Ini laga yang jelas wajib ditonton karena secara kualitas kedua tim selalu menyajikan partai yang menarik, Ya. selalu ada tensi tinggi antara Mhm. kedua tim, ada gengsi yang dipertaruhkan antara kedua tim sehingga laga ini selalu berjalan menarik dan juga jumlah gol pun bisa dikatakan cukup tinggi juga Mhm. karena kedua tim ingin memamerkan ketajaman mereka masing-masing. Kita lihat beberapa pergantian di Barcelona dengan skuad yang lebih baru, lebih bugar, tentunya mereka harapannya bisa meneruskan kemenangan terakhir mereka yang mereka cetak dengan skor 4-0. Cuman kalau kita berkaca pada kemenangan terakhir 4-0, memang di kandang Real Madrid, tapi harus kita akui bahwa di laga tersebut Madrid atau Ancelotti dalam hal ini Mhm. sengaja untuk tidak memasang Benzema karena tuntutan publik pada waktu itu, coba kalau tidak ada Benzema seperti apa dan akhirnya Oh. memang mereka Mhm. tidak ada Benzema dan Madrid pada waktu itu betul-betul ketergantungan Iya. terhadap Mhm. Benzema dan pemain lain belum bisa keep up untuk bisa mengisi posisi Benzema, sehingga wajar ketika mereka akhirnya dikalahkan oleh Barcelona dengan skor cukup telak ya, Iya, 4-0. 4-0. Cuman di ujungnya di akhir musim kan Madrid yang menjadi juara. Iya. Jadi artinya kekalahan tersebut tidak terlalu pengaruh bagi Real Madrid. Jadi dengan beberapa kombinasi pemain yang datang bagi Barcelona, khususnya Lewandowski di lini depan, lalu Dembele yang sudah tampil bagus lagi, di tengah juga ada Pedri yang makin tampil luar biasa. Cuman masalah Barcelona adalah di lini belakang. Dengan Iya. begitu banyak pemain yang cedera, pemain yang selalu menjadi pemain reguler seperti Koundé, Araujo, Mhm. dua pemain yang sangat disayangkan tidak bisa tampil di El Clasico kali ini, sehingga kansnya mungkin lebih sedikit berat ke Real Madrid ya. Ketika Real Madrid juga menjadi tuan rumah di laga ini dan mereka juga tampil sejauh ini lebih solid ya, walaupun secara peringkat mereka berada di bawah Barcelona dengan keunggulan gol ya, selisih gol yang lebih bagus Barcelona ya. Ya, menarik sekali memang ya, apalagi El Clasico di tahun ini berbeda nih. Kedua tim memiliki jagoan terbarunya ya, Mas ya? Ya, Barcelona tadi kita singgung Lewandowski ya, Mhm. jelas pemain top scorer La Liga sementara dengan 9 gol. Iya. Walaupun di 2 pertandingan terakhir dia tidak bisa mencetak gol bagi Barcelona, tetapi paling tidak dengan kehadiran dia di kotak pertahanan Madrid itu Mhm. menjadi hal yang sangat membahayakan bagi Real Madrid tentunya ketika dia mendapat suplai bola. Kita tahu bagaimana kualitas Lewandowski ketika mendapatkan umpan, Ya. bisa dengan kaki kiri, dengan kaki kanan, dengan kepala, segala bentuk tubuh yang bisa dia gunakan untuk mencetak gol, bisa dimaksimalkan untuk mencetak gol. Jadi Lewandowski menjadi salah satu pemain yang menurut saya akan menonjol bagi Barcelona. Tetapi bagi Real Madrid memang pemain barunya kebanyakan lini bertahan ya. Iya. Ada Alaba, ada Tchouaméni, ada Camavinga ya. Di akhir musim kemarin mereka sudah bermain, tapi yang paling menonjol menurut saya adalah Federico Valverde, pemain Hmm. yang
telah berevolusi menjadi pemain yang sangat penting bagi Real Madrid. Kita tahu biasanya dia menjadi seorang gelandang, tapi dia multi posisi, bisa ditaruh Di mana aja gitu, di Bung? depan ya, penyerang depan di Mhm. sisi kanan, dan dia selalu bisa memecah kebuntuan bagi Oke. Real Madrid. Dia pencetak gol, memberikan umpan bagi Real Madrid di final Liga Champions kemarin. Itu suatu bukti bagaimana mobilitas tinggi yang Mhm. dimiliki oleh Valverde. Jadi kalau harus memilih dua sosok kunci bagi Barcelona maupun Real Madrid, di Barcelona jelas Lewandowski, Oke. sementara di Madrid adalah Federico Valverde. Wow, menarik banget. Kalau misalkan kita membahas juga tentang Real Madrid ini, tim yang berusaha agar Courtois tetap dimainkan ketika sembuh dari cedera nih, Bung. Seberapa penting sebetulnya kalau misalkan Bung Sabto melihat peran Courtois di kubu El Real ini? Iya, sangat penting jelas, karena kita tahu bagaimana dia selalu menjadi pahlawan bagi Real Madrid ya, tentunya bagaimana save-save yang dilakukan. Final Liga Champions Mhm. kemarin membuktikan, bagaimana Liverpool tidak bisa membongkar pertahanan dari Courtois Iya. sendiri, walaupun berapa kali mendapatkan shot on target. Mhm. Salah satunya dari Sadio Mane pada waktu itu ya, berapa kali mendapatkan shots, tapi selalu bisa ditepis oleh Courtois. Jadi kehadiran Courtois sendiri, seorang jenderal di belakang, dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan lini pertahanan, siapa yang harus dijaga, bagaimana zona yang harus diterapkan di Iya. lini pertahanan, dan dia begitu aktif untuk berteriak untuk memberikan komando di belakang, ditambah refleks dia yang luar biasa. Jadi ketika Courtois dimainkan dan tidak dimainkan, menjadi isu yang besar ya Iya. bagi Real Madrid. Ya walaupun Madrid lebih tertolong dengan komposisi back mereka yang lebih rapih dan lebih banyak pemain-pemain berkualitasnya, sehingga jika pemain cadangan yang masuk sebagai kiper, ya mungkin jangan sampai lini pertahanan mereka bobol duluan gitu ya, Mhm. atau terbongkar dulu untuk sampai ke kiper mereka. Kalau bisa disaring dari lini tengah dan juga lini pertahanan, saya rasa Madrid punya kans untuk bisa memenangi pertandingan ini. Wow, oke. Dan kalau misalkan kita membahas tentang tim, kehebatan sebuah tim ataupun pemain-pemainnya memang juga tidak lepas dari seberapa penting peran dari para pelatihnya. Contohnya Ancelotti dan juga Xavi yang merupakan pelatih beda era dan juga beda zaman. Tapi apa yang menjadi kelebihan dari dan juga kelemahan mungkin dari Iya. masing-masing pelatih ini, Bung? Iya, Xavi jelas dia sebagai pemain yang merasakan bagaimana tiki taka itu bisa menguasai permainan. Bagaimana dia menjadi jenderal lapangan tengah Barcelona dan juga timnas Spanyol, Ya. dan selalu bisa memenangi pertandingan ketika sistem itu berjalan dengan baik. Pokoknya mereka menguasai permainan, possession tinggi, tiki taka saling operan di tengah, dan semakin banyak bola dipegang oleh tim tersebut, dalam hal ini Barcelona, Mhm. semakin besar peluang mereka untuk menang. Tetapi Xavi juga merasakan bagaimana sulitnya untuk bisa membongkar tim yang betul-betul rapat. Wah, Berapa iya. kali Barcelona kalah Mhm. melawan tim-tim yang punya defense yang begitu rapat. Lawan Inter mereka sempat Mhm. mengalami kekalahan. Lawan Atletico Madrid mereka kesulitan juga. Lawan Chelsea yang pertahanan juga bagus, mereka kesulitan. Jadi dalam hal ini Xavi di musim ini mencoba kombinasi antara sesekali dia tampil dengan tiki taka, sesekali dia tampil dengan sepak bola yang lebih pragmatis, kebanyakan bola-bola jauh, menggunakan kecepatan pemain untuk melakukan serangan balik. Jadi saya melihat Xavi sebagai pelatih yang bisa menghadirkan dua sisi Barcelona yang berbeda. Mungkin Oke. tidak cantik dalam sisi bermain, tapi paling tidak mereka mendapatkan kemenangan. Cuman dari sisi pengalaman dia memang masih hijau ya. Kita tahu dia hanya melatih di klub Qatar, sehingga tidak bisa dilihat sebagai sebuah prestasi ya, walaupun dia menghadirkan banyak trofi bagi Iya. klub Qatar tersebut, tetapi tidak bisa menjadi ukuran ketika dia tampil di Eropa, sehingga beberapa keputusannya menurut saya masih sedikit rawan blunder ya, ketika Oh. pergantian Mhm. pemainnya tidak sesuai dengan ekspektasi, pemilihan pemain inti juga tidak sesuai dengan apa yang harusnya dimainkan di lapangan. Terbukti berapa kali Rafinha dan Dembele dimainkan berbarengan, tetapi tidak jalan Oh, formasinya. oke. Lalu pemilihan pemain pengganti yang Mhm. harusnya Mhm. bisa mengubah kebuntuan, tapi tidak berjalan ketika pemilihan pemain yang masuk adalah pemain yang tidak seharusnya dimainkan. Jadi walaupun Contohnya siapa, Bung, waktu itu? banyak ya, misalnya dia memasukkan Rafinha sebagai starter, salah, harusnya dia memainkan Ansu Fati sebagai Oke. starter. Lalu ketika harusnya mengganti Dembele misalnya disimpan, Mhm. yang harusnya dimainkan Ferran Torres. Yang dimainkan Xavi adalah Ferran Torres. Jadi agak sedikit tidak sesuai dengan, atau tidak ekspektasinya tidak maksimal ya Oke. ketika memainkan pemain-pemain pilihannya. Jadi beberapa hal pemilihan pemain dan juga pergantian pemain masih menjadi hal yang hijau bagi Xavi, Iya. sehingga merugikan Barcelona. Sebaliknya bagi Real Madrid, kalau Ancelotti adalah pelatih yang betul-betul matang Iya. dalam strategi. Rapornya tuh udah bagus gitu ya, Bung, ya? Semua 5 liga terbaik di Eropa, di dunia sudah pernah dia Iya. taklukkan, dia pernah menjadi juara.
dia adalah pelatih yang paling banyak menjuarai Liga Champions. Mhm. Artinya memang proven banget pelatih Iya. ini kan, segala prestasinya, bagaimana komposisi timnya. Sekarang dengan Madrid yang lebih muda, yang kehilangan Casemiro di tengah, dia bisa menghadirkan Tchouaméni sebagai penggantinya. Lalu Modric dan Kroos secara bergantian dimainkan, tidak dipaksa karena kita tahu usianya sudah mulai makin Makin tua lah makin ibaratnya tua ya, lah ya. senior gitu. Jadi ada pergantian di Mhm. tengah, kadang Ceballos main, kadang Valverde main, kadang Camavinga yang Mhm. dimainkan. Jadi rotasi itu membuat Madrid tetap berada di level tertinggi. Oke. Pemilihan pemainnya selalu tepat. Mhm. Pergantian pemainnya pun bisa mengubah Iya. kebuntuan. Ketika di babak pertama Madrid hanya mencetak 8 gol, sementara di babak kedua mereka mencetak 11 gol. Dan di 15 menit terakhir mereka bisa mencetak 5 gol. Artinya sampai Produktif akhir sampai akhir pertandingan ya. Madrid bisa terus menciptakan gol dengan pemain-pemain pengganti yang dihadirkan oleh Carlo Ancelotti. Jadi dua pelatih yang berbeda dari sisi Iya. pengalaman dan Mhm. ini yang akan membedakan nanti pergantian pemainnya. Ketika deadlock, Madrid akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk bisa memetik kemenangan. Wow, oke. Menarik sekali Bung Sabto. Terima kasih banyak. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu nih pemirsa, karena tim Rumah La Liga juga memiliki tayangan mengenai 5 gol terbaik El Clasico periode 2010 hingga 2022. Wah, penasaran kan seperti apa? Kalau gitu langsung kita sama-sama lihat, ini dia tayangannya. Rumah La Liga memilih Luka Modric pada urutan kelima gol terbaik El Clasico. Berawal dari Ter Stegen yang gagal mengantisipasi bola dengan sempurna sehingga dapat direbut kembali oleh Rodrigo yang kemudian diberikan kepada Luka Modric. Dengan tenang, gelandang Kroasia ini mengelabui Ter Stegen sebelum mencoploskan bola ke gawang. Gol terbaik selanjutnya ditempati Ivan Rakitic. Berdiri tepat di luar kotak penalti, Rakitic melepaskan bola ke arah gawang Real Madrid dengan kaki kirinya. Gareth Bale berada di urutan ketiga. Saat Madrid sedang tertinggal 1-2, dirinya keluar sebagai pahlawan untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Terdapat umpan dari Asensio, Bale mampu mencetak gol dengan manis dari luar kotak penalti yang tak mampu dihalau oleh Ter Stegen. Alexis Sanchez duduk di peringkat kedua. Berawal dari skema serangan balik, Alexis sukses mengecoh Varane sebelum mencongkel bola ke gawang Diego Lopez. Gol terbaik versi Rumah La Liga menjadi milik Lionel Messi. Tendangan bebas pemain Argentina ini meluncur deras ke mulut gawang Iker Casillas. Berbicara El Clasico, ini adalah gol yang paling dikenang. Aksi mega bintang Ronaldinho dalam mencetak gol mendapat sambutan hangat dari pendukung tuan rumah. Dalam laga tersebut, Ronaldinho bermain apik dan menunjukkan kualitas mumpuni. Jadi, sudah tidak sabar menanti laga El Clasico kan pemirsa? Oke, sebelum kita berpisah, tentunya seperti biasa nih ya, Rumah La Liga akan membahas lebih seru lagi tentang pertandingan-pertandingan yang nantinya akan digelar. Nah, kita akan membahas nih ya, pekan ke-9 La Liga Santander 2022-2023 dan inilah jadwal lengkap pertandingannya. Oke, Rumah La Liga memiliki 5 pertandingan pilihan pekan ke-9 yang akan kita bahas prediksinya bersama Bung Sabto. Athletic Club akan melawan Atletico Madrid. Duel ini akan menjadi persaingan antara peringkat ketiga dan juga keempat. Wah, ini juga akan seru nih. Bagaimana pendapat Bung Sabto? Iya, dua-duanya trennya positif juga ya. Betul. Walaupun Atletico sempat mengalami kekalahan, Bilbao pun sempat mengalami kekalahan, tapi makin ke belakang sudah tercipta komposisi idealnya. Dan kalau melihat sejarahnya, Bilbao 4 kali menang dalam 6 pertemuan terakhir melawan Atletico. Oke. Artinya mereka lebih diunggulkan secara historis. Dan di bawah Valverde kita sebut tadi, mereka tampil semakin solid, sehingga saya melihat Athletic Bilbao bisa meraih kemenangan di laga ini. Oke, skor tipis mungkin Bung? Tipis karena sulit, Atletico juga defense-nya ya lumayan, mereka juga tampil cukup berinas, sehingga kemenangan tipis untuk Bilbao. Oke, dan selanjutnya ada Real Betis yang akan bersua Almeria yang kini berada di peringkat 15. Ini mampu nggak nih Real Betis untuk bisa menang mempertahankan zona Eropa? Ya, dengan kembali Nabil Fekir, saya rasa sudah kembali juga komposisi ideal mereka di lini tengah dan lini depan, sehingga kemenangan bagi Betis saya rasa menjadi hal yang cukup realistis ya. Dengan Manuel Pellegrini sudah melihat beberapa lubang-lubang yang sudah dibenahi juga olehnya, sehingga melawan Almeria walaupun di awal musim sempat baik, tapi belakangan mereka terus mengalami kekalahan sehingga turun ke peringkat 15, sehingga saya rasa kemenangan
secara mutlak akan diraih oleh Real Betis. Wow, oke, menarik. Selanjutnya ada partai seru saat Villarreal akan melawan Osasuna. Kedua tim yang sama-sama pernah duduk di 4 besar, kini mereka ini terlempar ke papan tengah. Prediksinya mungkin Bung Sabto? Iya, kalau tampil di kandang memang Villarreal cukup apik ya, mendapatkan poin-poin yang cukup meyakinkan, sehingga ketika tampil di kandang sendiri, saya yakin Villarreal akan bounce back dari beberapa hasil yang kurang menarik bagi mereka. Ada 3 kali imbang dan sekali kalah ya. Tetapi dengan kembalinya tren mereka, saya rasa Unai Emery bisa keluar dari tekanan dan bisa memenangi pertandingan juga. Oke, dan selanjutnya ada Valencia yang tak terkalahkan. Di 3 laga terakhirnya akan bertemu juru kunci Elche. Seberapa besar kemenangan yang dapat diraih oleh Valencia, Bung? Ya, cukup meyakinkan juga. Yap. Kita lihat trennya sudah makin baik. Di awal musim sempat tertatih-tatih juga Valencia karena Gattuso baru betul-betul memegang skuad ini, tetapi dia sudah menemukan komposisi idealnya, sehingga saya rasa melawan Elche yang tampil masih buruk di musim ini akan menjadi kemenangan yang cukup telak ya bagi Valencia. Baik, dan tadi kita kan sudah membahas tentang Real Madrid dan Barcelona, tapi kurang lengkap ya kalau misalkan kita tidak membicarakan mengenai siapa nih yang akan menang. Langsung kita tanya sama Bung Sabto, ini kira-kira laga El Clasico menjagokan siapa, Bung Sabto? Iya, memang selalu sulit ya untuk bisa menebak El Clasico. Musim kemarin Barcelona menang 4-0, tapi rentetan menuju laga itu Barcelona pun juga lagi ambruk juga, tapi ternyata bisa menang lawan Real Madrid. Jadi segala faktor dalam El Clasico itu bisa berpengaruh, non teknis, teknis, dan juga kondisi yang ada di tim terkini. Kalau melihat lini pertahanan Barcelona yang sedang rapuh dan lini pertahanan Madrid yang tampaknya akan sulit untuk bisa ditembus Barcelona, saya melihat Madrid akan bisa keluar sebagai pemenang ya di laga El Clasico kali ini. Oke, kita akan lihat bersama ya El Clasico akan seperti apa, tentunya akan sangat menarik. Dan buat pemirsa, jangan ketinggalan pertandingan-pertandingan La Liga dan saksikan terus Rumah La Liga dan La Liga PES untuk informasi seputar Liga Spanyol. Dan setelah ini akan ada episode spesial dengan Josef Ezejari yang akan menentukan 11 pemain terbaik gabungan dari pemain yang pernah membela Real Madrid dan juga Barcelona. Kalau gitu sekarang waktunya saya Natasha Germania pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Rumah La Liga. Bye! Thank you, Bung Sabto. Sama-sama. Hello, I'm Josef Sejari. I'm a football player from Bayankara, and this is my 11 starts from El Clasico on all the time. 4-3-3. Goalkeeper Marc Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen. It's a good keeper, you know, and it's very complete with the ball and also with saving. Center back, I will choose Puyol with Sergio Ramos. They are both aggressive and good with the ball. Right back and left back, right back Dani Alves, left back Marcelo. The two Brazilians, they have quality and they can have good combination with the players from forward. In midfielder, I will choose Iniesta with Xavi, and in front Neymar. This is Xavi, Iniesta. It's the best midfielders for me in the world, and you know, Neymar also is amazing player. I will choose the three. I will choose Benzema striker, Ronaldinho, and Messi. Messi is the best player in the world. Ronaldinho, he comes in Barca in a worst moment, and he brings us to the magic moments. And Benzema, it's a quality player. Have also good strikers in both teams, like Ronaldo Nazario, now Benzema, now Lewandowski. But I will choose Benzema because I love him, because he can do assists, goals, have good combination with the players, and he can adapt every game. Captain, I think Puyol, and manager of the team, Guardiola, Pep Guardiola.